Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, hidayah dan juga taufiknya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, walaupun di tempat yang berbeda, ya, walaupun di suasana juga yang berbeda, tapi tidak mengurangi antusiasme kita untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan agenda kita pagi hari ini diberikan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan. Selawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri Madrasah Lansia Al Barokah yang semoga dirahmati Allah. Gimana Bu? Di tempat yang baru? Tadi ada yang ini nggak? Ada yang apa? Nyasar apa enggak? Bukan ya? Ada petunjuk arah di Google Map-nya Pak Erik. Iya, Masya Allah ya. Jadi nanti ini pelajaran seperti biasa, ya. Cuma nanti kemasannya memang agak sedikit berbeda. Maka kemarin itu diantara programnya namanya outing class. Ya, apalah namanya, yang penting kita berusaha nyari suasana yang agak beda, gitu aja. Dan alhamdulillah di sini ada Pak Taufik dan Ibu yang sudah memberikan tempatnya, dan mudah-mudahan ini bagian dari pahala yang besar untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti setelah pengajian selesai, kami harap jangan langsung pulang dulu, ya. Ada door prize apa gitu. Nanti habis pengajian jangan langsung pulang dulu. Nanti kita ambil foto lah, ya. Kita ambil foto. Nanti kalau di sini ada yang punya iPhone, saya mohon nanti yang mengambil fotonya iPhone, ya. Yang punya iPhone, biar nanti bisa dicetak kalau ada yang mau nyetak, ya. Nanti kalau ada yang punya iPhone, nanti fotonya pakai HP iPhone, bukan mengucilkan Android kayak saya nih, bukan. Tapi paling tidak hasilnya itu beda ternyata. Ya, nanti kita cari beberapa tempat untuk foto, untuk dokumentasi, untuk juga nanti bisa untuk kenang-kenangan panjenengan, ya. Dan kemudian sebelum kami mulai pelajaran kita, kami sedikit mengingatkan bahwa qadarullah wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang kemarin pada hari Ahad, kalau nggak salah, Ahad, Bapak Sisno, Sugeng Sisno. Beliau adalah salah satu santri di angkatan pertama yang di Bojong. Ya, beliau wafat kemarin, beliau meninggal dunia. Kalau menurut informasi yang kami dapat, beliau itu memang sangat rajin renang. Renang itu sangat rajin. Cuma qadarullah hari Ahad itu biasanya nggak renang. Ini ada teman renangnya Pak Harjo ini di sini. Ya. Dan Allah kemudian memanggil beliau di saat beliau di kolam renang. Tapi bagaimana kejadiannya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jadi pelajaran bukan bagaimana beliau, di mana beliau meninggal, bukan. Tapi semasa hidup beliau luar biasa. Beliau ini termasuk salah satu murid paling sepuh, ya, termasuk salah satu murid paling sepuh yang masya Allah semangatnya ngalahin yang muda-muda. Kalau yang muda-muda izin banyak banget alasannya, ini. Beliau itu kalau mau izin itu merebes milih dulu. Beliau kalau minta izin sama saya itu harus merebes milih dulu. Ustaz, saya tuh sebetulnya nggak mau izin, tapi punya istrinya Yunsewu komplikasi. Jadi kadang harus berobat sana dan sini. Jadi nggak mungkin beliau tinggal. Jadi beliau setiap mau izin merebes milih dulu. Dan beliau sangat jarang izin.
sangat jarang izin. Ini diantara salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Semangatnya luar biasa. Yang kedua, beliau itu pernah mengatakan begini, Ustaz, saya kesini itu tujuannya nggak cuma satu, boleh apa enggak? Loh, nggak cuma satu, boleh apa enggak? Maksudnya gimana? Maksudnya tujuannya nggak cuma belajar ilmu agama niatnya. Terus apa? Niat yang lain. Niat yang lain itu saya kepengen punya teman-teman yang soleh dan solehah. Punya nggak panjenengan pikiran seperti tadi? Boleh. Ya, beliau kepikiran. Kenapa? Karena beliau tahu ternyata teman yang soleh dan solehah bisa memberi rekomendasi syafaat, yang bisa mengajak orang lain, yang mengajak temannya masuk surga. Itu teman yang soleh dan solehah. Dan beliau berharap teman itu didapatkan di Madrasah Lansia Al-Barokah. Ya, ini juga jadi motivasi kita. Selain kita di sini belajar ilmu agama, kita juga paling tidak punya niat sebagaimana yang beliau sampaikan. Kepengen punya teman yang soleh dan solehah sebanyak mungkin. Siapa tahu nanti di akhirat itu teman-teman di madrasah ini yang akan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu diantara beberapa pelajaran terkait beliau, dan kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya, diberikan rahmat seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tempatkan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita lanjut pelajaran kita, tapi pelajaran kita itu tidak ada di buku. Masih pembahasan seputar tuntunan masuk dan keluar kamar mandi, tapi poinnya ini, poin yang ke-6, kemarin kan terakhir ke-5 ya, kita tambahkan satu poin, yang poin itu nggak di buku, nggak ada di buku ya, ini tambahan dari kami ya, poin yang ke-6, jadi mau nggak mau dicatat. Ya, apa itu poin yang ke-6? Yang ke-6 adalah tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah ke dalam WC atau kamar mandi. Tidak membawa sesuatu yang bertuliskan atau berlafadzkan nama Allah ke dalam WC atau kamar mandi. Kenapa kok kami sampaikan ini? Karena apa? Karena masih banyak yang lalai. Karena masih banyak yang kurang perhatian. Kadang banyak yang bajunya lafaz Allahnya ada, masuk kamar mandi. Kadang kaosnya yang ada lafaz Allahnya masuk kamar mandi. Kadang bawa tas dan di dalam tasnya ada lafaz Allahnya, bukunya atau apanya yang di dalam tas itu dibawa ke kamar mandi. Dan yang sebagainya. Dan yang lain sebagainya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, "Dzalika wa may yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Mengagungkan syiar Allah ini termasuk menjaga lafaz Allah tetap suci dan tidak mengkotorinya. Ya, mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Orang yang hatinya bertakwa akan senantiasa menjaga. Apa yang dijaga? Di antaranya adalah lafaz Allah agar tetap baik, tetap tidak ternajisi. Ya, tidak diinjak-injak, ya, tetap terjaga, ya, itu diantaranya. Kan banyak ya, banyak kadang-kadang nggak disadari, ada kaos tulisannya UD, apa UD? Usaha dagang Rizkullah. Ada nggak yang usaha dagangnya namanya Rizkullah? Ada. Atau toko besi Berkah Ilahi.
Ada nggak toko besi yang namanya bawa Allah itu? Dipakai, ya. Kemudian contoh lagi, kaos-kaos yang biasanya ada kata-kata mutiara itu, jihad fisabilillah atau apalah namanya, ya, dipakai masuk kamar mandi. Atau mungkin ada kaos yang motonya inna ma'al usri, tujuannya bagus nggak? Inna ma'al usri yusra itu kan nggak ada lafaz Allahnya, tapi kenapa nggak boleh? Ayat Al-Quran, ya, itu termasuk. Kita kadang lalai sampai di situ. Makanya kadang para produsen kaos yang nggak paham ilmunya, mereka hanya sekedar mencari mencari keuntungan dan tren-tren yang ada itu tadi. Ya, nasihatnya bagus di belakang, nasihatnya bagus supaya dilihat orang, supaya dibaca sama orang. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kalau seandainya nasihat itu adalah isinya ayat Al-Quran. Bayangkan kalau seandainya kaos itu masuk ke kamar mandi, seandainya kaos itu dibawa ke WC, kalau kaos itu kemudian dicuci, dijejek-jejek, ya kan, dikurus-kurus, atau tercampur dengan nyun sewu, kaos yang tulisan inna ma'al usri yusra kecampur sama daleman, apa tuh beda? Nah, kan itu akan menjadi apa namanya, ya, sesuatu yang tidak baik, ya. Maka hal-hal itu perlu dihindari, karena diantara alasannya adalah masuk ke kamar mandi dengan membawa ayat Al-Quran, membawa lafaz Allah di dalamnya, itu memasukkan lafaz Allah dan ayat Al-Quran ke tempat yang kotor dan najis, ya. Ini sekali lagi bukan saya itu tidak setuju dengan kaos yang ada kata-kata apa ya, kata-kata baik ya, kata-kata motivasi, itu bukan nggak setuju, tapi perlu diperhatikan motivasinya itu dari apa, ya, jangan asal begitu, ya, jangan asal, ya. Kemudian diantara alasan yang lain, kalau seandainya nyunsib kaos itu sudah tidak layak pakai, terus jadinya apa itu? Serbet, lap. Memang kalau serbet lap buat ngelap yang bersih apa lap kotor? Kotor. Bahkan mungkin yang najis. Kalau sudah nggak kepake kan, sudah nggak bisa dipakai oleh tubuh, ya sepek nganang-eneh gitu ya. Lah, daripada eman-eman dibuang, eman-eman dibakar, esi kanggo golap. Ya, makanya akan timbul kemadaratan yang lain. Alasan yang ketiga, ya, kalau seandainya baju itu kotor, kemudian tercampur dengan baju yang lainnya di dalam ember misalnya, yang baju yang lainnya terkena najis, maka itu akan tercampur najisnya, ya. Atau masuk ke dalam tempat cuci, mesin cuci kah, atau ember rendeman cucian kah, ya, maka ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan, ya. Di antara alasan yang paling besar yang disampaikan para ulama, ya, terdapat dalam fatwa Al-Kubra li Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah menyampaikan alasan terbesar pertimbangan kenapa jangan sampai kita itu menggunakan ayat Al-Quran atau yang mengandung lafaz Allah ditempel atau dikenakan di kaos, ke baju kita, atau mungkin perhiasan kita, ya. Alasannya adalah saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Saddud dzari'ah ini menutup jalan ke arah yang dilarang. Saddud dzari'ah itu adalah menutup jalan sesuatu yang dilarang, atau dari jalan yang dilarang. Saddud dzari'ah.
Ya, saddud dari'ah. Maksudnya menutup jalan. Menutup jalan ke sesuatu yang haram atau yang dilarang. Paham nggak kira-kira maksudnya? Contoh ya, saya kasih contoh yang lain. Menjadi petani anggur atau penjual anggur boleh nggak? Boleh ya? Halal ya? Menjadi penjual anggur, anggur nih loh, buah atau petani anggur, halal nggak? Tapi kalau panjenengan didatangi sama tengkulak bos anggur, Pak, Bu, anggure panjenengan tek tuku kabeh, arep go gawe bir, mau dibuat khamer, boleh nggak? Boleh nggak dijual? Boleh nggak dijual? Ayo, boleh nggak dijual? Iya, misalnya panjenengan tahu tujuannya nih, boleh nggak dijual? Berarti ini 50%. Harganya dari keuntungannya itu 50% lebih. Ayo, wis krungu duit langsung bingung Pak Wargo. Tadinya nggak boleh, tiba-tiba bingung ketika mendapatkan keuntungan 50. Gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya saddud dzari'ah, menutup jalan kepada yang dilarang. Terus saya kasih contoh lagi. Bikin peso sama jualan peso, halal apa haram? Halal. Boleh nggak? Boleh. Kalau ada yang beli ke panjenengan, Mas, nyong pesen pesone, arep go mateni kepo. Boleh nggak? Menjual peso kita yang halal itu kepada orang itu haram apa enggak? Haram. Itu namanya saddud dzari'ah. Paham ya? Kalau kita menggunakan kemeja, kaos, cincin, dan yang lain sebagainya ada lafaz Allahnya atau ada ayat Al-Qur'annya, itu sebetulnya ayat Al-Quran dan lafaz Allah itu halal. Malah justru kita diperintahkan mengagungkan syiar-syiar Allah. Tapi kalau seandainya dengan itu terjadi hal yang dilarang, maka sebaiknya jangan. Paham? Iya. Yeah. Bukannya kemudian, wah, Ustadz kok orang nguli ayat Al-Quran kaos sebagai motivasi. Bukan. Bukannya nggak boleh memotivasi orang lain dengan ayat Al-Quran. Boleh-boleh saja. Cuma kalau seandainya itu ditempel di kaos, ditempel di kemeja, ditaruh di cincin, ditaruh di mana? Gelang. Khawatirnya nama Allah atau ayat Al-Quran itu malah justru disalahgunakan. Dalam tanda kutip disalahgunakan itu ya itu tadi. Digunakan untuk sesuatu yang tidak semestinya. Sesuatu yang dilarang. Paham saddud dzari'ah di sini? Paham ya? Ya. Ya. Ada yang jualan ingkung. Ingkung apa, Bang? Ayam utuh. Kayaknya tuku ingkungnya pesan, ngasuk arep go sajen maringana. Boleh nggak? Tidak boleh. Padahal jangan oleh pesanan ingkung 1000 misalnya. Ayo, mikir enggak? Pak Wargo mikir mboten? Tadi mantan mikir kelihatannya. Tadi kayaknya agak mikir ini. Ya itu. Atau misalnya contoh, saya punya rumah. Pak Wargo misalnya punya rumah yang mau dikontrakkan dan suwe banget orang nasi kontrak. Datang orang ke temannya Pak Wargo, Pak tak kontrak nih, setahun Pak Wargo mintanya 5 juta, tak setahun 10 juta, tapi nanti buat pabrik narkoba. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dinaikkan 15 juta Pak? Oh tidak boleh. Harus kuatnya. Itu namanya
Itu yang nggak bagus begitu. Ya. Itu yang mana saddud dzari'ah, ya. Saddud dzari'ah, menutup celah dari sesuatu yang awalnya halal menjadi tidak boleh. Karena apa? Akan timbul kemudharatan, akan timbul keburukan, akan timbul sesuatu yang dilarang. Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan dalam kitab beliau, dalam fatwanya beliau, ya, perhiasan emas atau perhiasan yang lainnya, cincin misalnya untuk laki-laki perak, ya, yang ada di dalamnya nama Allah, misalnya saking kepenginnya cincin tapi tulisannya nama Allah, misalnya begitu, keren gitu, atau ayat Al-Quran, ya, dan kemudian dia masuk ke kamar mandi, ya, lebih baik ditinggalkan dan tidak dipakai, dicopot. Tapi bayangin itu kalau pakai kaos tulisan nama Allah, kamar mandi tetap copot-copot. Di luar kamar mandi gimana? Ya repot ya. Kalau laki-laki mungkin oke-oke saja lah. Kalau perempuan, masa pun copot-copot yang jabat kamar mandi, ya kan? Atau cincin, ya, atau yang lainnya. Ya, kenapa hal itu dilarang? Kata beliau, karena hal tersebut bisa menjadi penyebab. Apa penyebabnya? Diremehkannya, terkena najisnya nama-nama Allah dan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau sampai terjadi seperti itu, bahkan sampai sebagian ulama mengatakan tingkatnya sampai haram, sampai yang keharamannya itu harus ditinggalkan, ya, harus ditinggalkan. Adapun kalau sudah terlanjur gimana? Dihilangkan, Pak. Kalau sudah terlanjur misalnya beli cincin emas ada lafaz Allahnya, dibuangnya mungkin ya, didol maning misalnya gitu. Atau misalnya saya sudah seneng banget cincin ini, gimana caranya? Ditutup, dihilangkan, itu lafaz Allahnya dihilangkan. Bisa ditutup dengan emas yang lain supaya nggak membentuk nama Allah, menghilangkan lafaz Allah, ya. Misalnya Allah gini ya, misalnya begini, Allah misalnya ya, atau ini cincin ya, nah ini ibarat aja. Nah ini nama Allah kemudian misalnya begini, tutup. Nah kan nggak menjadi ada nama Allah lagi, paham nggak? Paham ya? Atau misalnya di kaos ada tulisannya Allahu Akbar, ya, ini dihapus. Nah, dihapus begini, ditempeli mungkin gambar pemandangan atau apa gitu ya, juga silakan. Ya, yang penting kalau sudah terlanjur dan memang kita apa ya namanya eman-eman untuk membuangnya itu, maka kata para ulama, bai'ul hala al-maktub 'alaiha al-lafzul jalalah la yajuz illa idza rafa'at minhu. Nggak boleh kita pakai. Kalau kita buang ya juga nanti malah jadi masalah, terinjak-injak. Kalau pakai kaos misalnya dibuang, ya. Kalau seandainya dihilangkan, itulah diantara syariatnya. Dihilangkan itu banyak. Seperti ini termasuk dihilangkan. Dihilangkan itu dibakar juga termasuk. Bukan dihilangkan dari lemari pindah ke meja, bukan. Dihilangkan wujud lafaz Allahnya, ya. Termasuk kalau panjenengan punya Al-Quran yang rusak atau sudah apa namanya dimakan rayap, itu kan ada Al-Quran sih masya Allah setengah hilang gitu ya, ya itu diantara caranya dibakar. Loh, masa lafaz Allah dibakar daripada jenengan dibuang ke tempat sampah, itu lebih repot lagi. Tapi kalau bisa dibenahi, dijilid ulang, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa dibenahi lagi karena sudah nggak bisa dibaca, nggak bisa cetak lagi, dijilid lagi, itu dibakar untuk menghilangkan jejak lafaz Allah di situ. Ya. Sebagian ulama di antara yang mazhab Syafi'i mengatakan bahwa lafaz Allah atau ayat Al-Quran yang terdapat di dalam beberapa tempat itu tadi, cincin, kaos, kemeja atau yang lain, ya,
itu hukumnya makruh kalau masuk ke kamar mandi atau sampai masuk ke dalam tempat-tempat yang dilarang. Al-Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i mengatakan, wa yukrahu katabahu ay al-Qur'an ala haid walau lil masjid wa imamah. Dimakruhkan menulis ayat Al-Qur'an, ya, menulis ayat Al-Qur'an termasuk ala haid, di dinding. Di mana? Di dinding. Ya, menulis ayat Al-Qur'an di dinding. Walau lil masjid, walaupun dinding itu masjid. Ini kata Al-Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan makruh hukumnya menulis ayat Al-Qur'an di dinding. Ya, atau enggak nulis di dinding, ya disogi stiker gitu ya. Apa sih? Sekarang kan banyak macamnya tuh. Kaligrafi sebangsa itu. Ya. Itu dimakruhkan. Menurut beliau nih, mazhab Syafi'i dimakruhkan. Walaupun dinding itu masjid sekalipun. Kalau rumah mungkin kita masih masuk akal. Lah masjid bukan tempatnya sholat, tempatnya mengagungkan nama Allah. Kan sesuai ini mengagungkan nama Allah, ada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Tapi kata beliau, hal itu dimakruhkan, termasuk nama Allah atau ayat Al-Qur'an di sorban, di kaos. Ini disampaikan juga oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Imam An-Nawawi, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan seperti itu. Harus kita hati-hati terkait nama Allah dan juga ayat Al-Qur'an. Jangan sembarangan. Ya. Usahakan jangan asal naruh. Walaupun kita mungkin senang banget dengan ayat tersebut. Saya yakin panjenengan juga punya ayat andalan lah. Ada ayat Al-Qur'an yang panjenengan senang banget dengan ayat itu atau dengan surat itu. Contoh kulhu lah ya. Senang buatan bu kulhu? Senangnya kenapa? Senangnya ada cendeknya. Kalau Al-Kautsar gitu ya, selalu jadi andalan gitu. Ya. Tapi ada yang lain kok. Walaupun nggak pendek, tapi banyak sekali ada yang senang dengan beberapa part-part atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Seperti saya itu senang sekali dengan surat Al-Hujurat. Ya. Saya senang ketika waktu masih di pesantren itu, ketika ketemu surat Al-Hujurat itu senang banget pokoknya. Ada rasa tersendiri. Ya. Kemudian surat Al-Jumu'ah itu saya senang sekali. Ya, maknanya itu luar biasa. Ya, itu diantaranya. Atau panjenengan punya apa namanya ayat atau surat Al-Qur'an yang menjadi kesenangan sendiri juga nggak apa-apa. Ya, tapi sekali lagi para ulama mengingatkan kita dari bermudah-mudahan ketika kita ingin mencantumkan lafaz Allah atau ayat Al-Qur'an. Ya, ini harus hati-hati. Walaupun dari sisi manusia itu baik. Makanya disebutkan oleh para ulama tentang apa sih yang dimaksud amal soleh. Menurut panjenengan itu amal solehnya kenapa? Hah? Berbuat kebaikan. Tok niku tok mandek niku. Amal yang dilaksanakan karena Allah. Itu benar, cukup. Begitu ngomong cukup ditambahi. Ya. Amal soleh, ya, amal soleh adalah amalan perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah. Selesai. Amalan yang sesuai dengan syariat Allah.
Ingat, standarnya ini syariat, bukan standarnya itu perasaan kita. Standarnya itu perasaan baik kita bukan. Tapi standar baik itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Allah itu baik, ya itu namanya amal soleh. Walaupun menurut kita mungkin nggak baik. Ada nggak? Menurut kita baik, tapi ternyata bukan amal soleh. Atau menurut kita bukan amal soleh, ternyata itu amal soleh. Ada yang bisa ngasih contoh? Menurut kita baik, tapi ternyata bukan amal soleh. Apa? Kepungan. Kepungan amal soleh, Pak. Kepungan itu baik, amal soleh itu. Memberi makan orang lain, bentuk syukur, itu boleh, itu amal soleh. Contoh yang menurut kita baik, tapi ternyata bukan amal soleh. Apa? Ada yang tahu? Ngasih contohnya? Contoh yang begini. Kalau nggak tahu, tak kasih contohnya. Bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, baik nggak? Baik. Boleh nggak? Tidak. Demi Allah, demi Rasulullah, baik nggak? Baik. Boleh nggak? Tidak. Loh, kepriwe? Demi Allah dan demi Rasulullah, baik nggak? Boleh nggak? Itu tadi. Ketika demi Allah benar, kok ditambah demi Rasulullah, ini yang nggak boleh. Menurut kita baik nggak? Baik, karena itu bentuk sumpah kita. Loh, Rasulullah kan kekasih Allah. Rasulullah kan manusia terbaik. Rasulullah kan tuntunannya kita. Masa nggak boleh? Ya karena Allah yang larang. Allah yang mengatakan enggak boleh. Bersumpah itu hanya boleh kepada Allah. Itu contohnya. Contoh yang lain. Misal, kalau ngelarung kepala kebo di segara laut, baik nggak? Menurut orang baik nggak? Menurut orang baik. Lah, kalau nggak baik ngapain itu pada kesana? Menurut orang, sebagian orang lah, kalau di sini enggak. Sebagian orang, menurut sebagian orang gimana? Baik. Baik. Sama Allah baik enggak? Itu bukan amal soleh. Enggak. Saya enggak ngomong masalah syirik dan tidak. Semoga itu bukan amal soleh. Ya, bukan amal soleh. Ya. Kemudian, contoh yang lain. Masih seputar yang kita anggap baik, tapi bukan amal soleh. Contoh yang lain apa ya? Apa? Oh iya, itu sama tadinya kepala kebo, hampir sama. Atau kita ambil contoh yang lain nih, contoh sebaliknya. Menurut kita jelek, tapi ternyata amal soleh. Apa contohnya? Sebagian kita menganggap itu jelek. Wah, itu ya bukan amal soleh, tapi itu amal soleh itu ternyata. Apa contohnya ada? Apa, Bu? Ya itu menurut kita baik juga. Yang menurut kita nggak baik, tapi itu amal soleh. Apa? Oh iya nih, saya kasih contoh. Tapi ini jangan rame ya. Contohnya, ya saya tanya, poligami menurut sebagian perempuan baik nggak? Nah, mulai ya nasi ngomong gue langsung. Tapi itu amal soleh nggak menurut Allah? Karena jawaban tidak, ini dapat contoh dari orang yang tidak baik dalam berpoligami, kan begitu. Coba kalau panjenengan melihat poligaminya Rasulullah, setuju dengan poligami, tapi karena panjenengan melihat contohnya poligami sing orang kaya Rasulullah, sing bojo tuane ditinggal, milih bojo enome, bojo tuane KDRT, bojo enome delus-delus. Ya itulah akhirnya pada nggak mau yang atau berpikiran poligami jelek. Kan sebagian kan begitu. Kita mengatakan poligami jelek, Ustaz, nggak ada baiknya. Itu menyakiti hati perempuan dan segala macam. Tapi Allah sebutkan itu amal soleh.
Kalau yang mampu, ya adil. Memang harus adil, Pak. Adil gimana coba? Ayo, ini perkara adil ini hati-hati nih. Adil itu gimana coba? Nah, itu maksudnya gimana tuh? Istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau sesuai adil itu gimana? Apa butuh pada? Enggak, memahami adil itu banyak yang salah nih. Coba ibu-ibu memahami adil. Antara istri pertama, kedua, ketiga. Apakah duitnya kutu pada, umai pada, jajane pada, apa gimana? Gimana maksudnya? Ya sama kan berarti? Di sana 3 hari, di sini 3 hari, kan begitu? Adil menurut panjenengan itu seperti apa? Coba saya pengen tahu. Hah? Apa, Bu? Iya, adil berbagi kasih sayang seperti apa menurut panjenengan itu? Ayo, kan nggak bisa kan? Itu. Makanya jangan mengatakan sing penting kudu adil. Adil sing kepripun maksudnya. Karena banyak orang yang memahami adil itu salah. Yang dimaksud adil ini wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada angger bojo tua anaknya 5, bojo nom anaknya 1, masa duit jajane pada? Misal, itu kan gitu ya? Itu jangan contohnya. Dia malah maling poligami akhirnya. Jadi perlu dipahami Pak Bu, ya, bahwa lafaz Allah dan ayat Al-Quran ini kita harus hati. Walaupun di sebuah hadis Rasulullah itu disebutkan idza dakhalal khala wa du'a khatamahu. Rasulullah itu punya cincin. Cincinnya itu ada lafaz apa lafaznya? Apa isinya? Lafaznya Muhammad Rasul. Ada Allahnya enggak? Nah itu. Tapi beliau ketika masuk kamar mandi, idza dakhalal khala, kalau masuk kamar mandi, cincinnya itu wadu'a, diletakkan di luar kamar. Sebelum masuk kamar mandi, beliau melepas dulu cincinnya. Karena apa? Karena ada lafaz Allahnya. Loh, Nabi Muhammad ini kok gawe lafaz Allah nang cincin, kok ora uli? Ya karena ada kebutuhan dan hajatnya. Untuk apa? Untuk stempel. Ya, ada hajatnya. Lah panjenengan dua cincin nang nama Allah buat apa? Mau stempel. Masa cincin gue stempel mana eman zaman ziki, ya kan, untuk perhiasan. Tapi ya cincin yang ada pada jari Rasulullah SAW yang ada lafaz Allahnya, beliau itu sangat menjaga agar itu tidak sampai terkena hal-hal yang dilarang. Nggak kayak kita, perhatiannya ya paling pas emutan. Ya, orang emutan, seringnya malah orang emutan tidak orang emutan lagi Pak Margono. Itu harus hati-hati. Nah terus muncul pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau seandainya bawa HP? HP kan sebagian panjenengan pasti HP-nya ada Al-Qur'annya ya? Ya. Itu gimana Ustaz? Di dalam HP itu ada Al-Qur'annya. Bagaimana itu? Boleh apa enggak bawa HP ke WC atau kamar mandi? Gimana? Selama tidak diaktifkan aplikasinya, maka tidak mengapa. Selama apa? Tidak diaktifkan aplikasinya, tidak mengapa. Tapi kalau kemudian bawa HP, aplikasi ini dibuka, murojaah nang kamar mandi, apa maning karo adzannya itu HP adzan. Adzan? Iya, di HP itu kan ada. Itu juga harus hati-hati. Iya, aplikasi azan ya benar ya. Nah, itu juga harus hati-hati Pak. Ya, aplikasi azan itu. Ya jangan di kamar mandi tuh kau. Allahu Akbar. Nang kamar mandi, Allahu Akbar. Harus hati-hati. Ya. Nah terus kalau begitu bagaimana? Apakah aplikasi itu harus dihilangkan, dimatikan dalam tanda kutip HP-nya, atau hanya aplikasinya saja yang dinonaktifkan? HP-nya itu. Ini pengandaiannya
pengibaratannya seperti nyun sewu, otaknya kita. Otaknya, di dalam otak kita, saya sama panjenengan, ada nggak hafalan Al-Qur'annya? Ada ya, minimal kul huwallahu ahad mau ya. Minimal kul huwallahu ahad itu tadi kan, kalau sama Al-Fatihah lah ya, andalannya ini. Tapi apa kemudian kepala kita ditaruh dulu? Saya mau kamar mandi, taruh kepala dulu yang ada Al-Qur'annya, ya nggak bisa. Ya, tetap di bawah kepala kita. Cuma yang kemudian dilarang, diaktifkan otaknya kita. Wah, nang jero kamar mandi hafalan lebih kepenak. Ya tetap nggak boleh itu. Ya tetap nggak boleh. Ya. Ya, dinonaktifkan dulu. Kepalanya dinonaktifkan. Dinonaktifkan maksudnya jangan ingat-ingat. Walaupun panjenengan sedang murojaah Al-Qur'an, sampai masuk WC kamar mandi, aja temut-temut. Iya, kan otak pakainya kan, nggak mungkin tanpa otak itu kan. Walaupun dalam hati tapi pakai otak itu pasti. Ya, ditutup dulu, dikunci dulu. Fokus ke mandinya. Ya, fokus ke mandinya. Jangan gunakan apa namanya? Hafalan Al-Qur'annya. Ya. Kalau begitu seandainya otak yang ada hafalan Al-Qur'annya dilarang masuk kamar mandi lah, kalau yang hafal 30 juz gimana itu? Wah, repot banget itu. Ya kan? Nggak bisa, lebih susah lagi ya. Makanya terkait dengan itu ya, selama aplikasinya, datanya itu dinonaktifkan dulu, itu tidak mengapa ya, itu tidak mengapa. Kalau seandainya ada kejadian kita nggak sengaja, kita baru ingat, padahal kita itu menggunakan ada lafaz Allahnya, baik cincin, baik baju, baik kemeja. Bagaimana itu? Kalau ditinggal di depan kamar mandi umum, hilang, digawa ora uli, itu gimana menurut panjenengan? Kalau sampai kejadian begitu, panjenengan bawa tas, neng tasnya ana duit, duitnya jebulannya dicoret-coret ana nama Allah begitu. Wah ya iya Allah, duit satu sane, ana tulisan Allah, kan kadang-kadang ada uang yang dicoret-coret itu ya. Ya, ada tulisannya nama Allah, jajal ditinggal neng kamar mandi umum, gimana tuh? Pindah tangan itu, ya. Kalau dibawa ke kamar mandi, tidak boleh, ditinggal bawa, hilang. Terus bagaimana kalau seperti itu? Hah? Ya, maka ini pakai kaidah ad-daruratu tubihul mahdhura. Apa? Hal yang darurat itu, yang tidak bisa dihindarkan itu, ya, itu menghalalkan sesuatu yang dilarang. Ini sudah terlanjur nih. Atau seperti tadi contoh pakai baju kaos yang ada nama Allahnya. Padahal di tempat umum, masa nggak nabi copot di situ kono, buka aurat, kan nggak mungkin, ya kan? Itu namanya ad-darurat tubihul mahdhurat. Ya, sesuatu yang darurat yang tidak bisa kita hindari, ya, sesuatu yang urgent itu bisa menghalalkan atau membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang. Ya, jadi ditinggal, hilang, digawa ora uli, kira-kira lebih madorot dibawa atau ditinggal? Ayo. Dibawa apa ditinggal? Madorotnya lebih mana? Lebih gede mana madorotnya, ditinggal atau dibawa? Ditinggal di luar. Apalagi yang ditinggal di luar, duit, cincin emas, terus apalagi tas. Wah, repot itu nanti. Ya. Ya, repot itu nanti. Maka enggak apa-apa dibawa ke dalam, asalkan ya itu jadi pelajaran. Paham? Jadi apa? Pelajaran. Supaya besok-besok tidak diulangi kembali. Atau misalnya yang pakai cincin nih. Cincin ada namanya Saifullah misalnya. Kan ada sekarang cincin kan nama
pengantin itu kan, ya ada namanya kan, Saifullah, cincinnya ada nama Allahnya di situ. Digawa, aduh, nggak boleh ditinggal, mbok hilang mengkodomi bojone. Kalau yang misalnya pakai cincin perak ya, kalau laki-laki kan nggak pakai emas, ya perak. Maka di antara cara yang disampaikan oleh para ulama, diputer. Nah, saya nggak pakai cincin, diputer. Jadi yang ada nama Allahnya di depan, diputer untuk ditutup dengan ini. Nah, begini, diputer. Paham diputer? Ya, jadi ibarat ada matanya di depan, matanya ditaruh di belakang sini, digenggam, supaya nggak kelihatan, gitu ya. Atau misalnya pakai kaos, lafadznya Allah, ditutupi jaket, itu supaya nggak terlihat secara langsung, gitu ya, begitulah. Atau terciprat najis atau seperti apalah, ya, pakai jaket ditutupi. Intinya berusaha untuk menjaga lafadz Allah atau ayat suci Al-Quran. Ini diantara tambahan terkait masuk dan keluar kemana? Kamar mandi. Itu poin yang ke-6 dan tidak ada di dalam buku. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan enggak? Ya, hukumnya tadi khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh yang disampaikan oleh Al-Imam Zakaria. Ya, dari mazhab Syafi'i, ya, termasuk Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan hukumnya terlarangnya itu nggak sampai haram. Ya, menurut ulama mazhab Syafi'iyah. Tapi adapun sebagian mazhab lain mengatakan hukumnya sampai derajat haram. Ya, apalagi sampai mengakibatkan nama Allah itu terinjak-injak, kemudian diremehkan, dikecilkan, tidak diagungkan, gitu. Itu lebih berat madharatnya, keburukannya. Ada yang lain? Kalau yang bertato itu gimana, Pak? Bertato dihilangkan. Misalnya saking senengnya sama Allah gitu ya, ditato gitu. Allahu Akbar dan gigir misalnya gitu. Ya. Ternyata baru tahu, oh ini nggak boleh kalau bawa nama Allah ke kamar mandi. Ya, dihilangkan. Aja ditambah tato mani, dihilangkan. Ya. Tapi kalau yang tatoan kemudian tidak ada lafaz Allah, dihilangkan juga apa enggak? Kalau tidak menyakitkan, dihilangkan. Tapi kalau sampai menyakitkan, tidak dihilangkan, tidak mengapa. Paham menyakitkan atau tidak? Kan ada menghilangkan tato itu masih pada belentung-belentung gitu loh. Tahu nggak? Kalau sekarang sih gampang menghapus tato itu pakai alat ya. Kalau dulu itu pakai cairan itu loh. Cairan yang sampai melepuh tangannya itu. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau sampai menyakitkan diri kembali, itu sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup? Nggak ada pertanyaan yang lain? Paham kabeh apa ora paham kabeh ini? Paham. Ya. Ya, makanya saya itu kalau ada pengajian minta saya bikin teks, saya itu ngomel sama panitianya, Mas, tolong nanti diumumkan, jangan sampai tercecer, harus dijaga. Terus kadang kalau saya bikin teks pengajian, saya nggak akan tuliskan nama Allah atau apa namanya ayat Al-Quran di situ. Ayat Al-Quran ya tulis artinya toh. Artinya toh. Jadi ayatnya nggak saya tulis untuk menjaga. Gitu. Wallahu a'lam. Makanya itu harus hati-hati, Pak. Ya walaupun itu baik ya, tapi kadang ada yang nggak teliti, kadang ada yang nggak perhatian. Jadi gue bungkus kacang, kadang kan begitu wis gue bungkus kacang, dibuang, ditek-itek, aduh, ternyata dibuka ayat Al-Quran. Pak Erik silakan. Kalau hadis itu Hadis lain. Tapi kalau lafaz Allah ada ya lafaz Allah. ya nggak ada. Iya, kalau nggak ada lafaz Allah aman. Makanya beda perlakuannya tuh. Makanya kalau sebelum baca Al-Quran kan disunahkan kita ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hadis ya enggak.
Atau baca hadis a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, baca hadisnya. Enggak. Baca hadis ya hadis biasa, karena memang itu perkataan manusia dalam arti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih Pak Parman. Kalau saya akan menanyakan kembali yang tadi disampaikan, yaitu tentang seperti misalnya ayat kursi, asyhadu an la ilaha illallah, terus Allah Muhammad dipasang di dinding. Itu alasannya tidak boleh, kenapa? Ya itu tadi, dikhawatirkan ada tai cecek, kotor. Itu loh. Itu kan sebagian mazhab Syafi'i kan mengungkapkan kehati-hatiannya. Ya namanya nyunsnya pembok. Cecek kan kadang-kadang asal ya. Iya kan? Nah, ya. Atau misalnya kadang kita membersihkan dengan lap yang najis, ada najisnya, kan gitu. Jadi itu lebih berhati-hati saja lah. Lebih berhati-hati supaya tidak seperti itu, karena dikhawatirkan. Ya mungkin kalau yang rumah satu orang itu lebih teliti gitu, ya mungkin oke-oke saja. Tapi kalau misalnya kemudian gantian, sing sijine bersihin orang karo ati, tapi karo duit, malah sing penting bersih. Orang mikir anu lap kotor apa lap najis apa lap, nah, kan gitu. Repot lagi kan nanti. Ya gitu. Jadi ini lebih kepada berhati-hati supaya tidak terkesan meremehkan ayat Al-Qur'an, meremehkan nama Allah gitu. Jadi kalau seandainya misalnya jenengan ada baju perhiasan keris ada tulisannya nama Allah, dijaga, tidak apa-apa. Yang menjadi tidak boleh itu kan dikhawatirkan itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Saya punya teman kerisnya ada lafaz Allah. Dedusi ya ben malam satu suro itu. Itu tadi akhirnya bikin madharat lagi. Ya, atau pernah saya punya teman telur ayam di dalamnya itu ada lafaz bukan telur ayam, cincin akik itu loh. Itu di dalam akik itu seperti ada lafaz Allahnya. Wah, itu langsung kayak keramat jati. Langsung kayak punya tuah gitu, masya Allah. Ya, itu yang harus jaga-jagalah, harus dijaga. Ada yang lain? Monggo Pak, ini dulu. Di daerah-daerah tertentu itu untuk meyakinkan bahwa restoran atau makan itu untuk orang Islam halal makanannya, itu kadang-kadang tidak ada tulisan halal. Lafaz Allah itu gimana maksudnya? Ya misalnya kita di masuk ada tulisan Bismillah atau Assalamualaikum. Oh itu untuk meyakinkan ternyata. Saya nggak tahu loh. Setahu saya untuk meyakinkan restoran tempat makan ini adalah seorang muslim dan halal, ya tulisannya halal. Bukan tulisannya itu lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim, tapi lafaz halal MUI itu kan. Itu kan sudah cukup untuk membuktikan menjadi sertifikasi bahwa tempat ini halal, tidak ada angsiunya, tidak ada B2-nya, nggak ada anjingnya dan yang lain segala macam. Jadi kalau mau pakai penanda supaya orang tahu bahwa tempat ini halal, ya cukup dengan sertifikat halal itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Pak Priyo. Itu bisa kadang-kadang ada. Ini para penikmat bokong truk gini. Ya itu tadi Bu, Pak. Kadang-kadang yang nulis, nggak paham ilmunya. Cuma meyakini apik ditulis. Tapi nggak paham tentang hukumnya. Makanya jangan dipakai dasar itu baik menurut orang, tapi baik menurut Allah. Apa maning menurutnya supir sing sembayang bekadang ora. Makanya harus hati-hati. Jadi terkait mengatakan atau terkait menyampaikan bahwa ini amal soleh atau bukan, itu bukan manusia sebagai standarnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sudah cukup. Termasuk para ulama menyampaikan itu, ijma' para ulama. Ya, jangan kemudian aku menurutku apik-apik bae lo ora masalah. Amal soleh gue jangan. Ya, coba saya bayangkan ini. Ini pernah kejadian, Pak. Saya pernah diceritani, tapi walaupun saya nggak ngalami, saya diceritani. Ada orang yang mau nyolong, nyuri, itu doa dulu.
Kita meminta kemudahan dari Allah, mudah-mudahan. Nggak ada, Bu. Ada. Niatnya nyuri dari orang kaya dibagikan orang, boleh nggak itu? Baik nggak? Amal soleh bukan? Ini yang diambil orang korupsi nih. Orang koruptor, korupsi triliunan misalnya, diambil dibagikan warga miskin. Amal soleh atau bukan? Boleh nggak? Baik nggak? Ayo, weh. Terus mulai berubah maning. Baik nggak? Baiknya dari mana kalau baik? Iya. Baiknya dari mana? Pertimbangan baiknya apa? Karena uangnya uang orang korupsi gitu. Tapi cara mengambilnya baik nggak? Hanya tadi. Jadi jangan menganggap itu baik kalau hanya mengandalkan perasaan. Harus mengandalkan paham? Nih, saya kasih kategorikan lagi. Misal, hajatan, ngundang biduan seksi kon joget, baik nggak? Baik nggak? Baik nggak? Dene siapa sih nganggo dene? Anggap sebagian orang mengatakan itu baik. Kan dalam ini meramaikan, memeriahkan dan segala macam. Tapi itu bukan amal soleh. Jadi jangan mencari keberkahan di saat itu. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah. Ternyata ngundangnya biduan seksi joget-joget. Iya nggak mungkin diberkahi. Karena itu bukan amal soleh. Paham? Nah, ya. Iya, jangan baik menurut orang standarnya, tapi menurut Allah. Paham di sini? Ya. Ada yang lain? Monggo silakan, Bu. Misalnya kalau diundang Ya. sama saudara atau Iya. mengenai tahlilan atau yasinan, Hah? 7 hari 40 Ah. gimana? Diundang buat apa? Kalau mendoakan panjenengan bisa kan? Bisa, sudah selesai. Kalau misalnya diundang ke rumahnya untuk ikut, ya datangnya sebelum atau setelah nggak apa-apa. Iya kan? Diundang, walaupun undangan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Apalagi kalau seandainya diundang untuk sesuatu yang tidak baik, maka itu tidak lagi sunnah. Bahkan derajatnya bisa sampai makruh, bahkan bisa sampai haram. Contoh panjenengan diundang untuk pagelaran, bukan wayang, untuk nyun sewu ya, untuk kumpulan homoseksual. Misalnya, undangan itu wajib, sunnah, makruh, apa haram? Paham ya? Jadi undangan kalau kita dapat itu nggak semua harus dihukumi wajib datang. Ya, yang dihukumi wajib datang itu hanya undangan pernikahan. Itu pun harus memenuhi syarat-syaratnya. Contoh di antara syaratnya, yang undang harus muslim. Di dalamnya tidak ada kemungkaran, tidak ada itu tadi wanita joget-joget apa dalam macam. Yang ketiga, di antaranya adalah undangannya di hari pernikahannya. Di hari pernikahannya. Yang keempat, undangannya itu bersifat individu, langsung kepada orangnya. Kalau undangannya untuk jamaah masjid At-Taqwa, ya jamaah mung siji sing teka pun aman. Mewakili. Tapi kalau per orang, Pak Wargo, Pak Parman, nah itu Pak Wargo, Pak Parman kena hukum wajib. Gitu paham ya? Iya, untuk pernikahan itu tadi yang ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ibu, monggo. Ketika kita sudah memiliki kaos yang hafal Al-Quran, Iya. kemudian untuk misalnya di bordir atau misalnya Iya. itu kan sudah melekat Iya. di kainnya lah. Apakah cuma untuk ditempel? Iya, cukup ditutup. Terus yang sudah melekat itu Tertutup oleh yang di depannya. Ya, sebagaimana contoh ini, Bu. Ini. Tadi kan ada, misalnya saya kasih contoh kan cincin ya. Ini mata cincin ya. Di sini ada tulisan Allah misalnya gitu. Kemudian ini nah, yang sampai tidak terlihat lafaz Allah lagi. Itu sudah cukup. Itu. Seperti kaos misalnya. Ya, dikondisikan apa kepriwe caranya lah supaya lafaz Allah itu atau ayat Al-Qur'an itu tidak lagi kelihatan nampak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. kan sudah masuk ke kamar mandi, Ya.
misalnya atau kemudian kan sudah selesai, kita mengucapkan alhamdulillah. Hah? Tapi Tidak boleh. Ya sebaiknya jangan lah. Ya sebaiknya jangan. Alhamdulillah nanti kalau sudah keluar. Ya, tapi kalau misalnya kok salah dan apa sih salah dan refleks gitu ya, ya itu mudah-mudahan sesuatu yang tidak dimasukkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Ya. Jadi nanti setelah ini agendanya dan langsung pulang, kita nanti foto bersama, nanti diatur sama ketua kelas, ya. Nanti terkait ibu-ibu dan bapak-bapaknya, ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri, nanti juga bareng-bareng. Ya, kita nanti cari beberapa spot yang kira-kira cukup untuk menampung semuanya. Dan saya mohon, ini bukan dalam rangka pamer yang punya iPhone, tapi saya mohon karena kualitas iPhone itu kameranya lebih bagus, tolong nanti yang punya iPhone untuk bisa memotokan, ya, memotokan. Kita ambil beberapa, jadi satu kali foto minimal 3 jepretan, supaya nanti yang paling bagus itu diambil, ya, dipilih. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Jadi ini hari Rabu spesial. Hari Rabu depannya nggak di sini lagi, ngomongin maning. Nanti di kelas. Kalau mau ke sini lagi boleh, nanti langsung sama Pak Taufik sama Ibu, ya. Atau misalnya panjenengan mau ada acara, langsung hubungi beliau aja. Kan sudah tahu tempatnya nih, penak pisan, ya. Nanti langsung hubungi beliau. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.